Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apresiasi Puisi. Kita akan membahas tentang Chairil Anwar dan caranya mengungkapkan perasaannya kepada perempuan. Biasanya Chairil Anwar ini mengungkapkan perasaannya lewat puisi. Nah, kita akan menganalisis dua puisi Chairil Anwar yang mengungkapkan perasaannya kepada perempuan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, puisi yang berjudul Ajakan karya Chairil Anwar. Ida, menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut, pecah pencar sekarang. Di ruang lengang, lapang, mari ria lagi. 17 tahun kembali, bersepeda sama gandengan. Kita jalani ini jalan. Ria, bahagia, tak acuh apa-apa. Gembira, riang, biar hujan datang, kita mandi basahkan diri. Tahu pasti, sebentar kering lagi. Kemudian puisi yang kedua, Cerita buat Dienta Mela, karya Chairil Anwar. Beta pati rajawane, yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta pati rajawane, kikisan laut berdarah laut. Beta pati rajawane, ketika lahir dibawakan datu dayung sampan. Beta pati rajawane, penjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari, menurut beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan jadi, hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas jangan bikin beta marah, beta bikin pala mati. Gadis kaku, beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang, irama ganggang dan api membakar pulau. Beta pati rajawane, yang dijaga datu-datu cuma satu. Kita bahas puisi yang pertama, yaitu yang berjudul Ajakan. Ajakan ini adalah puisi pernyataan cinta Chairil Anwar kepada Ida Nasution. Siapa itu Ida Nasution? Ida Nasution adalah mahasiswi sastra Universitas Indonesia. HB Yasin dan Sultan Takdir Ali Syahbana memujinya sebagai penulis esai dan kritik sastra yang gemilang. Ia pernah bekerja di kantor bahasa bentukan Jepang. Di tempat itu, para sastrawan berkumpul, termasuk Chairil, dan mudah ditebak. Ia jatuh hati pada Ida. Kegembiraan menyelimutinya. Harapan berpendaran. Ia riang bagai bocah. Februari 1943, ia menulis sajak ajakan. Ida, menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut, pecah pencar sekarang. Jika hidup Chairil umpama kabut tebal dan hitam lumut, maka kehadiran Ida membuatnya hilang berganti cahaya yang memecah dan memuncar. Masa remaja seolah kembali datang. Seperti pada bait, mari ria lagi. 17 tahun kembali, bersepeda sama gandengan. Kita jalani ini jalan. Nah, itu adalah baitnya. Namun, rupanya ajakan Chairil hanya berhenti sebagai ajakan, sebab Ida tak menyambutnya. Kepada HB Yasin, ia pernah berkata, Chairil itu memang binatang jalang yang sesungguhnya. Namun, apa yang bisa diharapkan dari manusia yang tidak keruan itu? Ternyata, pernyataan cinta Chairil Anwar ditolak oleh Ida. Meski ucapan Ida tak disampaikan oleh HB Yasin kepada Chairil, tapi kiranya penyair itu merasakan juga sikap Ida. 7 Juni 1943, Chairil menulis bercerai. 2 kali ia menulis kalimat kita mesti bercerai. Sebulan setelah menulis sajak tersebut, Chairil menulis pidato untuk dibacakan di depan Angkatan Baru Pusat Kebudayaan.
sebuah lembaga kebudayaan yang dibentuk Soekarno pada masa Jepang. Sekujur naskah dipenuhi nama Ida. Rupanya ia belum ikhlas betul melepaskan perempuan itu. Penulisannya pun tak lazim seperti teks pidato. Untuk hal ini, berikut alasan Hairil. Sengaja tidak kuberi bentuk pidato pada pembicaraan ini, karena pidato melepas renggangkan dari pembicara rasanya. Jadi ku cari bentuk lain. Ada teringat akan menerang jelaskan saja, sambil menganjurkan, sekali-kali menyatakan pengharapan, ujar Hairil. Ida telah benar-benar menawannya. Tak tergapai, tapi begitu kuat membelenggu. Hingga pada 14 Juli 1943, Hairil menulis sajak merdeka. Aku mau bebas dari segala. Merdeka juga dari Ida. Sumpah dan cinta pada Ida yang semula ia percayai hingga menjadi sumsum dan darah serta seharian dikunyah di mamah pada akhirnya tak membebaskannya. Kesudahan hidup Ida Nasution tragis. Ia hilang saat melakukan perjalanan ke Bogor pada tahun 1948. Koran The Locomotive dan Head the Block melaporkan peristiwa itu. Seorang esais Indonesia berumur 26 tahun, Ida Nasution hilang. Selama 8 hari, penyelidikan tetap sejauh ini tanpa hasil. Mereka, Ida dan kawan-kawan, berangkat pada tanggal 23 Maret di pagi hari dengan kereta api ke Bui Tenzorg, di mana mereka menghabiskan hari di sekitar Masing, Jawi, tulis The Locomotive. Puisi ajakan ini merupakan sebuah pernyataan cinta yang sangat romantis dari Hairil Anwar kepada Ida, di mana Hairil ingin ke 17 tahun kembali, bersepeda sama gandengan, kita jalani ini jalan. Nah, untuk pemilihan diksinya sendiri, seperti pada puisi Hairil kebanyakan, itu sangat romantis dan gembira girang, biar hujan datang, kita mandi basahkan diri. Dan banyak pengulangan kata. Nah, kita lanjut ke pernyataan cinta Hairil Anwar melalui puisi kepada perempuan selanjutnya yang bernama Dian Tamaila. Dian Tamaila jauh di pulau. Ada pada kutipan, Beta Pati Rajawane, yang dijaga datu-datu cuma satu. Kutipan itu adalah awal dari sajak cerita buat Dian Tamaila yang ditulis tahun 1946. Menurut Ciu Manjajab, dalam Aku 1987, Hairil mengenal Dian Tamaila di studio lukis Sujojono. Perempuan itu adalah putri dari pasangan Dr. Logik Tamaila dan Mian Jakomina, Pati Rajawane. Ibu Dian Tamaila tak setuju Hairil mendekati anaknya. Perempuan pujaan Hairil pun tak berumur panjang. Dian Tamaila meninggal pada tahun 1948. 2 tahun sebelumnya, Hairil menulis Cintaku Jauh di Pulau. Barangkali mengenang hubungan mereka yang buru-buru selesai karena dirintangi restu orang tua. Seperti pada bait, Hamboy, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Kisah cinta dengan Dian Tamaila pun berakhir tragis karena kematian. Jika dengan Ida cintanya bertepuk sebelah tangan, tetapi dengan Dian Tamaila tidak direstui. Itulah kisah cinta dari Hairil Anwar dan caranya untuk mengekspresikan perasaannya kepada perempuan. Masih banyak lagi puisi-puisi Hairil Anwar yang menyatakan perasaannya kepada perempuan, tetapi kali ini kita hanya membahas 2 saja. Terima kasih telah menonton.